NTB juga punya potensi baru komoditas non-tambang, ialah sarang burung walet. Potensi ekonominya sangat besar, mencapai 1 triliun rupiah. Desa Kateng, Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sejak beberapa waktu terakhir sudah menjelma menjadi desa walet. Sebanyak 367 orang di Lombok Tengah Selatan menjadi peternak alami burung berliur mahal ini. Puluhan bangunan sengaja disiapkan sebagai rumah tinggal bagi walet. Berkunjung ke Kateng, kita akan disambut suara burung walet. Burung ini datangnya entah dari mana. Di rumah-rumah yang sudah disiapkan inilah, koloni walet ini membuang liurnya menjadi sarang-sarang walet. Itulah yang dipanen oleh pemilik bangunan. Sarang burung walet hasil panenan ini sudah diekspor, dikumpulkan oleh pengepul CV Ading Walet Albuntaran. Ketua Asosiasi Walet NTB, Lalu Ading, pemilik CV Ading Walet Albuntaran mengatakan, budidaya walet mulai dikembangkan sejak tahun 2010. Dimulai dari 3 gedung, berlanjut ke 6 gedung, dan saat ini sudah 16 gedung yang dimanfaatkan untuk budidaya walet. Kemarin 2020 itu sudah mencapai 13 gedung. Tapi sekarang dari 2010 sampai 2021, sekarang ini kita sudah ada penambahan 3 gedung. Jadi jumlahnya 16 gedung ya. 16 gedung. Nah, kemudian ya kita karena berkembangnya zaman 2021 booming lah sarang burung walet dan porang di Indonesia. Nah, jadikanlah komoditi unggulan ya, bulan primadona Indonesia, porang dan sarang burung walet. Nah, kemudian Dayung bersambut, BI nyambut kita kan, kemudian BI hadir, kemudian kita dipanggil beberapa kali untuk diskusi tentang perkembangan sarang burung walet ini. Nah, kemudian kita juga di situ diminta untuk bagaimana teknis pengembangan selanjutnya. Nah, kemudian kita juga diskusi tentang ekspor, ya, kemudian pemberdayaan yang paling penting. Nah, sehingga setelah kita diskusi banyak di BI, pada saat ini ya, pada hari ini sudah terbukti sudah berapa kali BI itu membantu kita agar bagaimana pemberdayaan sarang burung walet di NTB khususnya ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Ini kan ikhtiar dari BI ya, bagaimana bukan hanya di perusahaan, tapi bagaimana masyarakat ini menikmati hasil dari sarang burung walet itu sendiri. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Heru Saptaji menyampaikan, sarang burung walet merupakan salah satu komoditas ekspor yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Dengan berbagai manfaat yang dimiliki seperti untuk kesehatan dan kecantikan, sarang burung walet semakin diminati oleh pasar internasional. Indonesia merupakan eksportir terbesar sarang burung walet hingga mencapai 80% dari total kebutuhan dunia, dengan beberapa negara tujuan ekspor antara lain Hong Kong, Vietnam, Tiongkok, Singapura, dan Amerika Serikat. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh peternak sarang burung walet di NTB. Kami mendapatkan perspektif yang luar biasa bahwa sarang burung walet itu mempunyai pasar yang sangat terbuka, baik di Tiongkok, Taiwan, bahkan ke Amerika Serikat ya, bahkan ke Amerika Serikat. Nah, peluang pasar ini dari hasil virtual meeting kami dengan kantor perwakilan Bank Indonesia kemarin terakhir di Taiwan ya, dengan Bank Indonesia Beijing yang mewilayai Taiwan dan juga Tiongkok, dengan juga kantor perwakilan Bank Indonesia yang lainnya ya, itu pasar untuk sarang burung walet dari Indonesia ini luar biasa. 80% pasar ekspor sarang burung walet itu dikuasai Indonesia loh. Dan salah satu yang terbesar supportingnya itu dari NTB. Nah, lebih kecil lagi ada di Lombok Tengah. Nah, oleh karena itu kami melihat bagaimana peluang pasar yang terbuka ini, tapi juga dari sisi hulunya punya keterbatasan untuk memenuhi kuantitas yang dibutuhkan oleh pasar ekspor. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan off-taker yang ada di NTB ini, PT Ading ya. PT Ading Walet Group
sebagai off-taker yang di dalamnya melibatkan hampir 30 petani. Ya, ini tahap awal juga kita kembangkan untuk pengembangan local community development-nya. Bagaimana antara petani dengan off-taker dengan pasar luar ekspor bisa saling bersinergi dalam konteks dukungan pengembangan kemasyarakatan yang kuat secara fundamental. Ya, oleh karena itu, kenapa kami kemarin masuk dengan pelatihan pencucian sarang burung walet? Ya, karena nilai tambah dari sarang burung walet kotor menjadi sarang burung walet bersih yang sebelumnya dilakukan oleh agregator, off-taker, itu nilai tambahnya besar sekali, Pak. Kalau kotor dia 10 juta per kilo, kalau dia sudah bersih menjadi 33 juta per kilogram. Nilai tambah ini off-taker juga sebenarnya mengatakan kami sebenarnya lebih concern ke produk olahan lanjutannya dan produk untuk diekspornya. Jadi kami membutuhkan juga bagaimana dukungan di sisi hulunya ini bisa berproduksi lebih baik dan lebih banyak. Oleh karena itu, ya nilai tambah ini digeser, kita geser bersama-sama agar menjadi bagian dari kesejahteraan petani. Jadi mencucinya itu sekarang dilakukan oleh para petani. Jadi yang sebelumnya kalau kotor mereka store cuma 10 juta, sekarang menjadi 33 juta. Nah, nilai tambah bagaimana cara mencucinya, ini alat yang dibutuhkan dan sebagainya, ya inilah yang kami lakukan. Inilah yang kami lakukan. Pendampingan inilah yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memberikan pengetahuan dasar kepada petani-petani ini untuk mampu mempunyai nilai tambah dari produk sarang burung walet yang dihasilkan olehnya. Target Bank Indonesia apa, Pak? Ya, kalau bagi kami ujungnya pasti ekspornya terus meningkat karena pasarnya terbuka luas. Nah, masalah di hulunya ini sedikit demi sedikit akan tertangani sehingga kuantitasnya akan juga bisa terpenuhi. Kuantitasnya terpenuhi, kualitasnya terjaga, kontinuitasnya juga berkesinambungan. Pak, selain pelatihan pencucian apa lagi, Pak? Yang direncanakan sama Bank Indonesia? Untuk walet ini kita melihat karena potensinya akan sangat besar, ya oleh karena itu dari 20 petani ini tentunya akan kita terus perbanyak dulu karena ini nilai tambahnya sangat besar, Pak. Ya, 10 menjadi 33 juta ini kan nilai tambahnya besar ya, Pak ya. Ini kalau makin banyak yang kita bisa lakukan di sisi ini, multiplier effect dalam ya pemulihan ekonomi nasional, mensejahteraan masyarakat di akar rumput atau di grassroots, ini akan lebih besar kan, Pak. Nah, mungkin ini yang akan kami perbesar dulu, Pak. Karena dari sisi kuantitasnya ini masih terbatas banget, terbatas sekali dibandingkan dengan peluang yang ada. Ya, kalau nggak salah itu peluang ekspor yang terbuka bisa mencapai 25 ton ke Cina, ke Tiongkok saja itu 25 ton. Ya, itu yang sudah harga ya, yang sudah sepakat gitu ya. Nah, tapi di produksi kita kan ini harus benar-benar kita jaga dengan kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang baik gitu ya.